Saya bukan soal substitusi, tapi menurut saya tidak efektif. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPI pun banyak kan kita ngurusin anak-anak ini. Kalau saya sih, saya firm, nggak efektif. Kenapa? Ngapain kirim ke barak militer? Lebih galak istri saya. Seluruh peraturan perundangan nggak ada yang nyuruh anak nakal masuk ke barak militer, belum ada. Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya. Dan Bang Hokman, gubernur Jawa Barat, gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya. Nah, sehingga apapun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Jadi Bang Hokman, seperti Bang Hokman ya, yang penting viral Bang. Oke, terima kasih. Yang penting viral. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke pemirsa, kali ini kita membahas sebuah video tentang Gubernur Jawa Barat kita, yaitu KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Kali ini ada sebuah pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang menyindir atau dalam artian menyemprot lah, dalam bahasa halus menyindir orang-orang yang suka mengkritik program kerjanya. Dia mengatakan biarkan yang nyinyir semakin panas. Oke pemirsa, kita simak saja videonya, kita reaction, kita tonton sampai habis. Bijak dalam berkomentar. Ini dia videonya. Semangat militer, bukan militerisasi. Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya? Kalau anak-anak dibangunkan kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salahnya? Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar dan saat belajar duduknya bersikap memandang ke arah gurunya, memandang mata gurunya, agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya? Kalau anak-anak itu diajarkan makan siangnya tertib, berantri, berdoa sebelum makan, di mana letak salahnya? Kalau anak-anaknya sore hari diajarkan bola voli, sepak bola, latihan baris berbaris, di mana letak salahnya? Kalau sore hari anak-anak disuruh masuk ke masjid, mengikuti pengajian, di mana letak salahnya? Kalau setelah itu mereka makan malam dan makan malam ditandai dengan berdoa, di mana letak salahnya? Kalau mereka jam 9 disuruh masuk barak, disuruh masuk ruang tidur dan disuruh tidur, di mana letak salahnya? Justru hak-hak anak terdapat di barak pendidikan TNI, dan hak itu tidak mereka dapatkan di rumah-rumah. Dan hari ini bisa kalian bahagia, saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, tuh hayang ting.
Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan, apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh Korps Pasukan Khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrad, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang, Kopasgat, kemudian ada infanteri, ada cavalry, kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada Brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini. Kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah. Besok kamu yang berseragam seperti mereka. Dan saya terima kasih buat PLT Dinas Pendidikan yang stresnya banyak, suaranya sampai hilang, saking takut. Luar biasa. Berdiri dong Kepala Dinas Pendidikan PLT. Di depan kamu pindah. Suaranya hilang. Pernah saya marahin malam-malam, kamu belum tahu cara kerja saya. Karena sekarang sudah tahu ternyata Sang Kuryang tuh hidup di sini. Ya, Pak. Silakan duduk depan, Pak. Di depan, Pak, duduk. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sekda yang selalu ingin menjalankan tugas saya dengan baik. Kalau belum luntur-luntur dikit wajar, karena dia memang penakut sama istrinya jadi kurang lentur. Kalau saya kan sudah sangat lentur hidupnya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Kesbang Pol, ini yang supporting sangat baik. Ini mantan, pindah Pak ke depan, Pak. Ini jajaran protokoler. Dan saya ucapkan terima kasih pada Pangdam 3 Siliwangi yang support full. Terima kasih. Kemudian Pangkostrat yang di Purwakarta juga melaksanakan dan berbagai divisi. Kemudian Komandan Dodik Rindam. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, badannya terima kasih. Saya ngasih bonus buat pelatihnya 50 juta. Saya ini urusan rasa, Bu. Orang tuanya itu jangan hanya bertepuk tangan. Mohon maaf, ada terpanggil dalam jiwanya. Anak-anak saya kok bisa hebat begini ya? Dari rumah itu bawa bakakan. Mohon maaf, ini cermin manusia-manusia Sunda yang punya welas asih, yang punya timbal balik. Anak saya dididik, bukan saya minta bakakak, bukan. Bukan saya minta opak tumpeng, bukan. Penuh dengan welas asih, dengan cinta. Mudah-mudahan bakakak yang dibuat menjadi jalan bagi si Ujang menjadi orang hebat. Kenapa orang tua dulu melahirkan anak-anak hebat? Karena cinta rasa, bukan gratifikasi. Dia kenaikan kelas tidak bawa uang, dia bawa tumpeng buat gurunya, dia bawa bakakak buat gurunya, karena gurunya telah mendidik anak-anaknya dengan baik. Itu cinta, itu rasa, bukan gratifikasi. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini yaitu pidato KDM atau Kang Deddy Mulyadi dalam acara penutupan kegiatan bela negara tidak hanya menjadi momen seremonial biasa, tetapi juga menjadi panggung bagi sebuah pernyataan yang menyita perhatian publik pemirsa. Di hadapan peserta dan tamu undangan, KDM menyampaikan sindiran tajam namun elegan kepada pihak-pihak yang selama ini kerap mengkritik, bahkan meremehkan program-program kerjanya sebagai gubernur. Dengan gaya bicara yang tenang namun penuh keyakinan, ia melontarkan kalimat yang kini viral di berbagai platform media sosial. Biarkan yang nyinyir semakin panas atau semakin kemanasan pemirsa, ungkap Kang Deddy Mulyadi. Sebuah pernyataan singkat tapi syarat makna. Kalimat ini bukan sekedar balasan terhadap kritik, tetapi juga bentuk sikap bahwa ia memilih untuk tidak terjebak dalam debat yang tidak produktif pemirsa, dan lebih fokus pada hasil kerja nyata. Pesan tersebut mengandung makna mendalam. Kritik boleh saja datang dari segala arah, tapi selama ini ia dan timnya terus bekerja untuk rakyat, terus menunjukkan hasil, maka komentar miring tak perlu ditanggapi berlebihan. Justru dengan pencapaian yang terlihat, mereka yang nyinyir akan merasa terusik oleh kenyataan bahwa perubahan tetap berjalan.
Pidato ini sekaligus menunjukkan sisi kepemimpinan KDM yang semakin matang, berani bersuara, tapi tetap mengutamakan substansi. Dan pada akhirnya publiklah yang menilai, bukan dari kata-kata, tapi dari bukti nyata di lapangan dan kerja nyata. Oke pemirsa, sekian saja video kesimpulan pada kali ini. Semoga Kang Deddy Mulyadi selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.